Hai, namaku Ridel Suramas. Aku ingin bercerita sedikit soal bagaimana caraku menumbuhkan kebiasaan menggambar agar dapat menggambar secara rutin. Ya, bisa saja sih aku menceritakan semua pengalamanku dari pertama kali aku menggambar waktu kecil dulu, tapi tidak. Aku tidak akan bercerita sejauh itu. Aku akan menceritakan bagaimana aku menumbuhkan kebiasaan mulai sejak aku berkuliah. Semua dimulai tahun 2015 saat aku masih maba. Nah, di situ hal yang membangkitkan semangatku untuk menggambar adalah karena aku kasmaran dengan teman seangkatanku dan ku gambarkan bunga mawar untuk dia. Ya, tapi sayangnya pendekatanku gagal karena ternyata dia sudah punya pacar. Ya, singkat cerita, aku mulai masuk kuliah dan sudah lewat beberapa bulan aku punya motivasi baru dalam menggambar dalam diri seorang perempuan. Jadi waktu itu aku tertarik kepada seniorku sendiri, ya 2 tingkat di atasku. Ya, jangan tanya kenapa senior. Ya, dia menjadi motivasiku untuk menggambar. Waktu itu aku membeli 2 pak pensil warna sekaligus. Pensil warna Faber-Castell 24 warna dan 36 warna. Entah apa waktu itu, kenapa aku beli 2. Yang jelasnya aku beli 2 dan gambar pertama yang kubuat untuknya adalah sketsa wajah berwarna. Sketsa wajahnya. Tapi ya bisa dibilang bagus tidak bagus sih, karena itu pertama kalinya aku menggambar wajah secara utuh. Dan dia amat menyukai gambarku meski ya sekarang saat kulihat agak kurang. Aku terus menggambar setelah itu dan kukirimkan padanya. Selain itu aku juga memposting di Instagram pribadiku. Ya sayang, aku kembali gagal dalam urusan percintaan dengan seniorku itu. Dan berdampak pada motivasi menggambarku. Ya, aku jadi malas menggambar pada saat itu, tapi sketsa wajahnya yang kupajang di Instagramku mulai ramai oleh teman-temanku. Banyak teman-teman yang minta untuk digambar wajahnya. Dan ini menjadi motivasi baru buatku membuat usaha menggambar wajah. Tapi ya tidak semulus perkiraanku. Gambar-gambarku masih sangat jauh dari kata mirip seperti aslinya untuk gambar sketsa wajah. Jadi ya, aku putuskan untuk menggambar tanpa diupah sama sekali. Selain untuk melatih kemampuan menggambarku, ya di situ juga aku mengenalkan skillku kepada orang-orang di sekitar. Tapi saat sudah kubuatkan beberapa teman, ya responnya ya kurang baik. Ada yang bilang jelek, kurang mirip, atau apapun itu. Jadi ya wajarlah kalau waktu itu selain merasa down, aku juga enggan atau bisa dibilang malulah meminta bayaran. Jadi aku terus menggambar saja. Tapi motivasi menggambarku itu dihancurkan ketika waktu itu seorang teman meminta untuk digambarkan wajahnya dan juga pacarnya. Ya, waktu itu aku gambarkan 2 orang itu. Aku buat sebaik yang aku bisa dan akhirnya selesai dan aku puas dengan hasilnya. Ya, sekalipun tidak terlalu mirip, masih tidak terlalu mirip ya. Setidaknya aku puas dibanding gambar-gambar yang lain yang sudah kubuat dan berharap bisa mendapatkan bayaran, bisa meminta bayaran dari temanku ini. Tapi saat ku berikan gambar itu, dia hanya memfoto gambarku lalu dikembalikan dan sudah selesai. Setelah difoto dia pajang di Instastory menandaiku dan sudah selesai. Di situ rasanya motivasiku benar-benar hancur. Dan waktu itu ya karena masih labil juga sih, jadi ya kuputuskan aku menolak semua permintaan menggambar wajah. Dan bodohnya waktu itu aku pernah berpikir kalau aku akan berhenti menggambar wajah. Ya sekarang sih jarang-jarang juga menggambar sketsa wajah.
Tapi ya dari situ aku mulai malas menggambar wajah. Dan dari situ juga terbengkalailah pensil-pensil warna itu yang 60 batang 2 pak itu. Oh ya, kalau teman-teman lihat di beberapa videoku sebelumnya ini menggunakan pensil warna Faber-Castell. Nah, itu adalah pensil warna yang kubicarakan tadi, yang kubeli tahun 2015 lalu. Masih bertahan sampai sekarang kan? Ya karena saking jarangnya aku menggambar setelah kehilangan motivasi itu. Nah kemudian aku mulai kembali untuk menggambar meskipun tidak rutin. Menggambar sekali-sekali saja, tapi ya sekeinginanku saja. Dan motivasiku ini kembali berlipat ganda setelah di tahun 2017 lagu GGS dari Young Lex booming. Di situ dari video klip itu aku mengenal Young Lex, Reza Octavian, kemudian Skin Indonesian 24. Dari situ aku akhirnya tahu kalau YouTube itu bisa menghasilkan uang. Dan yes, hal pertama dalam pikiranku membuat video menggambar untuk dipajang di YouTube pribadiku, di channel YouTube pribadiku, dan semoga bisa mendapatkan uang. Jadi ya waktu itu gencar-gencarnya aku menggambar 2-3 video waktu itu, membuat 2-3 video waktu itu. Tapi sayangnya karena motivasinya yang salah, mendapat uang secara instan, ya akhirnya begitu saja terbengkalai lagi dan motivasiku turun lagi. Aku jadi malas menggambar waktu itu. Setelah channel itu ditumbuhi lumut, tepatnya tahun 2018, aku mendapatkan motivasi. Aku tersentak karena waktu itu sepupuku sendiri berhasil membangun Instagramnya sampai akhirnya dipenuhi banyak sekali followers dengan konten-konten lucu yang dia buatnya. Ya aku terdorong untuk kembali mengelola channelku yang tidak ada subscriber dan penonton hanya 1-2 orang saja. Dan melihat konten yang aku bawakan ya sulit berpotensi untuk menjadi viral. Dan juga aku tidak punya kemampuan untuk melucu dan melakukan hal-hal yang kontroversi untuk bisa menarik minat penonton. Tapi ya waktu itu karena melihat kesuksesan sepupuku, aku termotivasi untuk membangun channel ini kembali. Tapi dengan pendekatan yang berbeda, aku akan lebih sabar. Waktu itu aku berusaha untuk lebih sabar dalam membangun channel ini. Perlahan-lahan mengupload video demi video, menggambar terus-menerus, dan di situ aku sadar bahwa aku membangun channel ini sekaligus juga mengasah kemampuan menggambarku, membuatku mampu atau membuatku terbiasa untuk rutin menggambar. Dan disitulah motivasiku hingga hari ini membangun channel ini sekaligus terus berlatih menggambar sampai pada akhirnya gambar-gambarku ini bisa diterima dengan baik. Asik. Nah, jadi kembali ke judul tadi, cara menumbuhkan kebiasaan menggambar itu sebenarnya setiap orang punya caranya masing-masing. Aku tidak menyarankan teman-teman untuk membuat channel untuk menumbuhkan kebiasaan menggambar. Ya itu terserah dari teman-teman, tapi yang paling penting dari menumbuhkan kebiasaan menggambar adalah menemukan motivasi. Menemukan motivasi untuk apa teman-teman menggambar. Karena menggambar itu harus punya tujuan. Dan itulah yang harus teman-teman gali dari diri teman-teman. Motivasi apa yang membuat teman-teman menggambar. Apa yang teman-teman ingin bangun. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.